Di sini juga kamu datang ke sini nggak pernah izin sama saya Tuh. sebagai RW. Sebentar, saya kan udah lapor desa. Apa ada saya Nggak ada ke RW? Kenapa nggak datang ke RW? Sebentar Pak ya. Jangan keras-keras. Ayo masuk dulu ke rumah. Ayo ke rumah saya, ayo. Ya, makanya ini kan jangan ini saya juga lagi koordinasi dengan dinas-dinas berupaya untuk barangkali sejauh mana perhatian dari dinas jauh-jauh untuk mengupayakan orang tersebut. Sebentar Pak ya. Ini, yang ini Bu. Ibu siapa namanya? Bu Heni. Ibu Heni. Ibu Heni anaknya berapa, Bu? 5. 5. Suaminya kemana? Meninggal? Udah cerai. Cerai hidup Bu. Cerai hidup. Upami ibu asli orang dinya. Asli. Asli. Ai eta bumi kagungan saha? Abi Oh anu iya keluarga atau tanah ibu? sanes tanah nama. Tanahna nu saha nu keluarga? Oh mohon. Tanah nama. Terus ai murang kali 5 teh yuswa sabaraha wae, Bu? Anu pangadena tos nikah. Oh mohon. Anu kadua mah damel guru. Buru. Anu katilu may keluar SD. Anu kaopat SD. Anu kalima 3 tahun. 3 tahun. Jantan anu alit keneh mah 3 nya. Mohon. 3, mohon. Ibu nerima bantosan sosial tuh? Apa PKH, BPNT? PKH BPNT. Aya, Kenging. kenging. Naon wae ibu kengingna? BPNT sareng PKH. Oh, BPNT jadi PIP. amannya. PIP aya. PIP buat yang anak yang nomor 3 berarti. Iya. Terus upami eta tos pernah didata tacan ku RT RW rumah ibu teh. Atos. Ai eta nu ngavideokeun pertama kali teh saha, Bu? Iya, Ieu teh saha? Halo teh. Deden Nur. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Teteh siapa namanya? Nur Bu. Nur teh siapanya si Ibu Heni? Adik Bu. Oh, adik kandung. Mohon. Jadi niat saya niat ngampirakeun Bu. Saya itu cuma bisa ngebantu sebatas makan, jajan anak-anak, pakaian. Saya tidak mampu membantu secara keseluruhan karena saya juga sama Bu, hidup saya juga sama, cuman saya itu bersyukur lah masih ada untuk makan. Nah, saya itu minta bantuan itu udah didata mungkin dari 5 tahun yang lalu. Kenapa rumah ini sampai roboh dan keluarga saya tidur di atap yang bocor-bocor semuanya itu belum ada tindakan gitu. Itu yang saya itu merasa kecewa gitu Bu. Kecewa gitu. Kenapa masih ada rakyat yang harus merasakan kayak gini gitu Bu. Niat saya itu memviralkan tuh dan saya itu berharap semoga viral terus lanjut ke Bapak KDM, semoga bisa bermanfaat bagi yang lain karena di Desa Jatiwangi itu masih banyak rumah yang layak dihuni juga Bu. Iya. Masih banyak keluarga yang membutuhkan. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa pemerintah pusat itu bisa melihat langsung, terjun langsung bagaimana keadaan Desa Jatiwangi itu Bu. Betul. Itu niat saya membuat Iya, video. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya sudah membuat kegaduhan di sosial media, mungkin mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu, Bapak KDM dan keluarga besarnya, mohon maaf Bu. Enggak, kalau saya sih nggak masalah, saya juga nerima Bu. Namanya kita masih hidup di kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang banyak, ya saya sih mungkin ngasih tahu aja ke ibu, saya tiap hari dapat laporan kayak gitu. Tapi apakah artinya pemerintah nggak becus, nggak kerja? Mungkin artinya nggak selamanya begitu. Memang kapasitas kemampuan kami sama kayak Teteh. Teteh bilang masih sanggup makan tapi cuma bisa ngasih makan doang sami teh.
pemerintah juga hari ini cuma bisa kasih bantuan stimulasi 15 juta per rumah, dan itu pun kan belum semuanya. Jumlah rumah yang rusak di Garut tuh banyak sekali, ribuan. Tapi kemampuan pemerintah, ini saya cerita dulu ya biar Teteh tahu keadaannya, biar kita nggak suuzon gitu. Terus di tahun depan pun mungkin kami paling banyak bisa 250, paling banyak lagi 500 kalau duitnya ada ya Teh. Sehingga dari sekian ribu itu kami hanya mampu ratusan, ya pasti masih ada yang belum bisa kebangun. Nah terus apakah kemudian duitnya nggak banyak, pemerintah duitnya emang sedikit apa gimana? Sebenarnya duitnya emang banyak Teh, tapi kan di satu sisi kami harus bayar ASN yang sekian belas ribu orang itu. Terus bansos itu kan sebagian, ya apalagi BPJS Teh, BPJS gratis kan yang bayar siapa? Pemda Garut. Terus jalan masih banyak yang rusak, uang siapa? Uang Pemda juga. Makanya harus dibagi-bagi. Sebenarnya bisa aja sekian triliun buat ngebangun semua rumah yang mau roboh. Tapi nggak akan mungkin, atau masa 1 tahun ASN nggak digaji, nanti malah ekonomi nggak jalan. Terus ya masa 1 tahun kita cuman bangun rumah doang, nggak bangun jalan, ya nggak bisa juga. Tapi hari ini Teteh harus tahu, kalau di level bupati, wakil bupati, itu Teh benar-benar kita ngawet-ngawet duit. Nah, tanya Pak Camat ngehemat-hemat gitu ya. Gimana caranya uangnya bisa cukup ke BPJS, ya minimal yang miskin pisan mah dibantu, bansos yang miskin pisan dibantu gitu Teh. Teteh kalau saya boleh cerita, saya pun ya udah pada akhirnya sampai akhirnya ngeluarin kantong sendiri juga buat rutilahu. Saya juga sangat terbantu sebenarnya kalau ada yang mau bantu via viralnya Teteh gitu ya. Kalau dibilang pemerintah tahu nggak, tahu banget Teh, saya juga sedih banget. Makanya saya sih pertama nuhun pisan Teteh sudah memviralkan gitu ya. Siapa tahu memang ada pihak-pihak yang bisa membantu. Toh hari ini juga pada akhirnya katanya Pak KDM timnya mau bantu, ya alhamdulillah. Bukan berarti saya gagal Teh, tapi dan memang pada hari ini mah semua orang harus berkolaborasi. Mungkin Pak KDM hari ini ngebangun yang si ibu yang di Jatiwangi yang di Pakenjeng. Nanti lain waktu kalau saya ada rezeki saya bantu lagi di mana. Terakhir sebelum ibu ini viral, saya ngebantu yang rumah atapnya plastik mika. Ya emang banyak Teh kayak gitu Teh ya. Ini menjadi kesedihan kita bersama Teh. Cuman kan namanya pemimpin daerah tugasnya bagi-bagi gitu. Tapi saya nggak masalah gitu, saya nggak masalah. Saya di tag pun saya nggak masalah. Cuman gitu Teh, kadang saya posisi mampu, kadang saya posisi tidak mampu gitu. Penting mah naon-naon anu jadi kewajiban utama abdi sareng Pak Bupati, insya Allah tos dilaksanakeun gitu ya. Apunten pisan upami misalnya dari pihak pemerintahan mungkin saya mewakili Pak Kades, mewakili Pak Bupati, mewakili Pak Camat. Saya memohon maaf kalau misalnya ada dari perkataan kami atau ada dari proses yang harusnya kami lakukan cepat malah lambat gitu. Kami mah pinginnya semua cepat, tapi qadarullah manusia terbatas gitu ya Teh. Tapi saya sangat terima kasih hari ini Teteh mau tabayun lah sama Pak Kades gitu. Hari ini juga kita bersyukur Pak Gubernur melihat ini gitu ya. Hatur nuhun pisan sekali deh Teh Nur ya. Upami Teh Nur gimana kehidupan, baik-baik aja nggak Teh Nurnya? Teh Nur suami ada. Alhamdulillah. Anak berapa Teh? Anak 2 Bu. Anak 2. Udah 2 dulu ya. Jangan ditambah dulu ya. Gitu. Ya, Nitip ya Teh, nitip kan Teteh adiknya Bu Heni. Ya. Saya kan jauh. Tadinya saya mau ke sana tapi ada karena biar cepat saya telepon dulu lah kapan ada waktu saya insya Allah ke sana. Nitip Bu Heni. Saya juga mungkin akan memantau terus ke Bapak, bantuan-bantuan yang akan datang akan seperti apa begitu ya. Tapi saya tadi lega juga mendengar Bu Heni sudah dapat PKH, sudah dapat BPNT gitu. Artinya hak-hak beliau di desil beliau itu sudah terpenuhi begitu ya. Hatur nuhun. Mana Bu Heni? Ibu upami ibu punten BPJS garaduh tuh Bu?
Teu abi mah mun urang kali mah gaduh anu opat mah. Anu opat ibu hungkul henteu. Abi sareng urang kali mah alit. Oh, anu alit henteu gaduh. Teu gaduh. Upami kakana, ibu satu kakak isinya siapa aja? Kartu keluarga di kakak ibu semua anak ada atau cuman ibu sama yang kecil-kecil aja? Sadayana anu tos nikah ge satu kakak sareng ibu. Mohon. Oh ya nanti dicek sama Pak Camat ya. BPJS-nya, desilnya gitu. Coba mana saya mau ngomong sama Pak RW, sama Pak Kades. Ini Pak RW. Mari. Ya, Pak Kades Bu sama Pak RW. Tuh. Pak Kades, Pak RW. Hatur nuhun. Sudah merespon. Sama-sama kami juga Bu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu walaupun saat ini tidak bisa komunikasi. Kami juga sebagai kepala desa belum bisa melaksanakan dengan baik. Masih banyak kekurangan warga itu. Tapi cuma mungkin keterbatasan anggaran dan kemampuan kami juga mohon maaf belum bisa antisipasi warga, melayani warga dengan baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dikarenakan betul-betul kami ini masih belum bisa jadi kepala desa yang sejauh mana harapan baik keluarga dan kami juga sebagai kepala desa. Dan kali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang sudah terjadi, kami paham mungkin salah komunikasi baik mungkin Pak RW, baik kami juga sebagai kepala desa. Hanya kami bisa berdoa dan mungkin mengharapkan sejauh mana nanti untuk ke depan Jatiwangi bisa membangun. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehidupan. Siapa? Ya Pak. Udah Pak Kades, Pak RW, ini tantangan kita hari ini jadi pemimpin di era sekarang Pak. Saya pun bukannya nggak pernah ngerasain kayak Pak Kades. Kadang-kadang di lapangan kita juga nggak bisa ngontrol ya Pak, emosi, stres kita jadi pemimpin ya Pak. Saya paham lah. Saya sih sama sekali tidak mau ada suuzon apapun. Saya percaya Pak Kades adalah pemimpin yang baik. Bapak saya sama-sama dipilih sama masyarakat. Jadi harus dikembalikan lagi ya, mungkin hal-hal seperti ini yang membuat kita jadi lebih baik. Gitu ya Pak. Tapi titip saya mungkin setelah kejadian ini dan juga menjadi pelajaran baik bagi saya maupun bagi semua kades yang melihat ini, nggak mesti di Garut dimanapun, bahwasanya memang kita harus lebih banyak punya hubungan sama masyarakat gitu ya, turun jalan-jalan ya. Saya juga yakin lah Pak Kades sudah banyak melakukan program ini itu, tapi mungkin pada hari ini dengan teknologi Pak, media sosial nggak bisa kita bendung ya Pak. Kadang-kadang juga kan netizen mah nggak tahu kita sudah melakukan sejauh apa. Netizen kan nggak pernah tahu kesulitan, tantangan kita seperti apa. Tapi kan pada akhirnya memang apa yang terekam dalam kamera lah. Saya kan sering ngobrol di apel, dimana saya pun pernah Pak melakukan hal yang bodoh bagi saya dan akhirnya viral juga gitu. Jadi kalau harapannya ya cukup kita sajalah yang jadi pelajaran ya Pak. Saya pernah melakukan kesalahan satu kali, tapi bukan berarti kemudian saya gagal seutuhnya Pak gitu. Kadang-kadang kecelakaanlah yang membuat kita jadi selamat ya Pak, ya punya pelajaran. Nah ya intinya mah ini udah terjadi, Bapak perbaiki aja gitu. Terus saya titip Pak, coba diinventarisir lagi. Memang saya tahu Pak, saya juga ngasih tahu ke Pak Kades. Pak Kades juga tahu problematika fiskal anggaran daerah yang hari ini jauh menyusut. Istilahnya buat kesejahteraan kader, buat dana desa aja menyusut. Ya kan Pak? Pasti, apalagi anggaran Rutilahu pasti ikut menyusut. Makanya pasti akan banyak yang tidak bisa ditolong, jadi minimal belum bisa membantu mah ayo bersamai mereka gitu, bersamai. Minimal Bapak memastikan ketika ada warga Bapak yang betul-betul miskin ekstrim desil 1, itu haknya dapat Pak gitu ya, hak-hak bantuan sosialnya dapat, BPJS-nya dapat,
saya sama Pak Bupati lagi concern ke Desil 1 Pak. Gitu. Desil 1 kita pinginnya udah beres dulu. Jadi saya titip coba keliling-keliling lagi. Siapa tahu ada data setnya yang nggak cocok gitu ya. Terus saya pun kan kalau setiap kunjungan daerah selalu nanyain yang seperti itu. Gitu ya Pak. Dah atos weh eta mah nu penting Bapana mau ada perubahan jadi lebih baik. Gitu. Kesalahan itu untuk perbaikan. Ya Pak? Iya. Saya nggak mau suzon kata netizen. Mungkin terbanting warga sehingga kami menyampaikan sejauh mana anggaran dana desa supaya mungkin beliau juga lebih paham. Ternyata memang kami itu kan dananya terlalu tinggi, nggak seperti ya kayak yang biasa dikarenakan ya memang kami juga terpancing emosi. Begitu pas saya datang ke lapangan dari dinas sosial langsung saya marah-marahi dan dimaki gitu bahwa seolah-olah kami baru dipiralkan, baru datang, padahal saya juga sering gitu kan, cuma beliau kan jarang ada di sini, itu kan tidak tahu saya sering ke lapangan sama Pak RW, bahkan tahun kemarin anggaran dana desa 2024 juga dialokasikan untuk wilayah Julang RW 11 untuk drainase. Nah kami pun juga mengharapkan memang sejauh mana untuk kebaikan Jatiwangi, ya untuk membantu warga, bahkan kami juga berulur tangan berbentuk proposal pengajuan tiap tahun untuk Rutilahu sudah saya upayakan. Cuma ya itulah kami juga memahami dengan anggaran dari dinas sangat terbatas. Ya walaupun juga di kabupaten baik mungkin provinsi, dikarenakan kami juga paham di desa kalau nominal itu SAM lebih, bahwa anggaran untuk Jatiwangi itu SAM 182. Tapi setelah kita bagi-bagi dengan dari mulai penyusunan RKPD untuk biaya BLTD kan itu 15% untuk ketahanan pangan dan untuk kegiatan SDG, sehingga anggaran 2025 hanya alokasikan untuk pembangunan itu hanya 400 juta. 400 juta itu juga dibagi 3 kedusunan, 4 titik kegiatan, yang satu jalan di Pojong Ranu dari mengarah ke Aina Jati Gede, yang ketiga di arah Kampung Binong, yang keempat di Kampung Pasir. Kalian bisa mengkapan enggak dana tersebut tidak bisa mengalokasikan untuk Rutilahu. Nah itu ya kemarin mungkin kami ya menyampaikan anggaran bahwa di desa itu ada banyak anggaran Rutilahu tapi tidak tersalurkan. Kami nyampaikan, tapi memang kami juga mengakui bahwa nada kami yang tinggi seolah-olah menyampaikan yang tidak sepantasnya. Mungkin kami juga sebagai kepala desa nadanya seperti itu, nggak kayak seperti ibu saat ini kan yang enak. Itulah mungkin kami juga mengakui kelemahan atau kekurangan atau kesalahan kami untuk menyampaikannya terhadap warga terlalu ini. Kami juga mengakui bahwa kami pun juga memang belum bisa menerima atau mengakui dengan kepala desa yang baik, masih banyak kekurangan, kesan baik, harapan untuk warga yang ada di Jatiwangi. Jadi itu tujuan kami menjadi cinta untuk desa, cinta untuk lingkungan saya sendiri, tapi dengan kenyataan kami masih belum sampai dengan harapan-harapan tersebut, masih banyak kekurangan. Maka kami juga sering menangis sejauh mana kami ingin membantu warga kami gitu kan, itu yang ada di wilayah desa Jatiwangi. Ternyata kami pun juga belum bisa. Nah, barangkali kami juga hanya berupaya, berdoa, barangkali mudah-mudahan ke depan baik harapan kami sebagai kepala desa atau warga bisa tercapai. Hanya itu aja yang saya lakukan. Ya, ada yang mungkin kami untuk ada kritikan dari komen-komen itu, ya itu kami juga memaklumi, ya anggap dikarenakan tidak tahu persis dengan penulis dengan keadaan di Jatiwangi. Nah, cuma mungkin itu juga untuk mungkin sejauh mana kami bisa memperbaiki dan yang diupayakan lebih baik untuk kedepannya. Kami juga untuk komen itu kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan untuk perbaikan Jatiwangi. Siap. Oke. Sip, Pak Kades, satu nuhun pisannya. Gitu ya. Sing sabar. Ya, boleh lihat ke yang lain-lainnya nggak Pak Camat? Kayak masyarakat Siap, yang Bu. hadir di situ ada siapa Siap, Bu. aja? Ada Bu. Dari Polsek Koramil juga ada. Polsek Koramil. Itu yang rame-rame di seberang Bapak dari pihak mana? Keluarga. Yang mana? Yang ini keluarga. Itu keluarga. Keluarga, Bu. Oh, dari keluarga ada yang mau disampaikan nggak ke saya sebelum saya tutup teleponnya? Apa? Katanya Ada. sudah cukup katanya Bu Sudah dari cukup. tadi dari keluarganya. Oh, Ya, Bapak, mudah-mudahan mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan iya, bisa terlaksanakan ke itu Bu. iya. Bapak tiasa teu rada muriling abi pingin lihat keadaan rumahnya
Sambil Siap, ditunjukin juga, misalnya yang paling Siap, parah Bu. di sebelah mana. Siap, Bu. Itu kayaknya rumahnya cukup besar ya, Pak? Kecil, Bu. Oh, kecil. Oke. Kecil. Ini, Bu, Depannya. tampak depannya ini. Oke. Ya, oh iya kecil. Kecil. Terus Depannya ini. itu ada bangunan di Terus sebelah yang- kanan apa? Masih Yang punya mana, Bu? yang kayak saung, kayak gubuk di kanan. Oh, ada di belakang, Bu. Ya. Oh, nah itu Yang ini apa? mah pos ronda, Bu. Oh, pos ronda, ya ya. Pos oke. ronda. Ya. Terus yang ini pinggirnya Oke. ini, Bu. Iya. Ini kebetulan ini dapurnya, Bu. Oke. Itu masih full bilik ya, Pak? Iya, bilik, Bu. Ini, Bu, rumah panggung. Panggungnya. Iya. Itunya juga, lantainya juga masih sama bambu. Ya, cuman jangan dirubah jadi beton ya, Pak. Di sana ini ya rawan longsor nggak? Kalau ini mah mungkin semi permanen ya, Dan, ya. Semi permanen, Dan. Nah, terus itunya di belakangnya itu ada gawir ini. Oh, izin, Bu. itu yang ruksaknya itu ya? Iya. Emang ini sudah di itu, Bu, sudah di apa? Di komitel ditunjal gitu, diganjal, Bu. Oke, terus? Sudah rubuh itu. Kira-kira butuh berapa ya, Pak? Berapa, Dan? Kalau sampai Ya, mungkin. sampai selamat dulu 40 kayaknya, Bu. 40. Kalau ya? dilihat itu mah. Iya. Itu Tambah itu kalau Apple, tapi kalau ini mas semi permanen kayaknya, Bu. semi permanen. Berarti kalaupun dapat dari pemerintah 15 ya kurang kenehnya, Pak. Kirang, Bu, mohon terus. Harus bareng-bareng, ini mah nggak bisa sama kita doang. Siap, Bu. Di sana di RT itu aja. Ini yang paling jelek atau masih ada yang lebih parah? Kalau sebetulnya kalau rumah kayak gini Pak Kades masih ada ya. Iya. Masih banyak itu, Bu. Di atas juga ada. Punten, Pak tiasa ningali lebetna teu, Pak? Anu, Biasa, Bu. misalnya kamar Biasa. tidurnya layak apa enggak? Oh iya. Ini kebetulan ini dapurnya, Bu. Tuh. Oke. Ini anaknya. Iya. Lantainya juga udah pada bolong-bolong. Kamar tidur di mana itu pada tidurnya? Ini kamar tidurnya ini, Bu. Maaf Tuh. ya. Ini, Bu. Itu tadi dihuni sama berapa orang, Pak? Rumah itu berarti? 6 ya. 7 sama ibunya, Bu. Iya, Pak. Cerai, Pak. Kan ini ada anak yang sulung, Bu, kebetulan ini tuh masih ini udah cerai hidup lagi ini. Siapa anaknya. nih? Ini anaknya udah satu tahun. Iya. Jadi si ibu punya anaknya nikah, terus cerai. Cerai. Oh, Iya. anaknya si ibu perempuan. Iya, perempuan. Berarti dalam satu rumah ada 2 janda. Betul, betul. Bu. Waduh, ada anak kecil di situ yang bayi di bawah 5 tahun itu. Ini yang lagi digendong, Bu. Itu berapa Cucunya usianya cucunya? Ini cucunya terus 1,5 tahun ya. Terus yang ini anak yang bungsu, Bu, itu siapa, Bu? Bu Heni, Bu, yang ini. Ya, boleh. Pak, tolong saya nitip ke Pak Camat, BPJS-nya tolong dimasukin PBI ya kalau Siap. desil memenuhi gitu. Tapi kayaknya kalau Ya, lihatnya siap, pasti Bu. memenuhi nggak sih, Pak? Kalau ini memang memenuhi, Bu. Pasti memenuhi. Memenuhi. Terus itu Siap. sehari-hari Pak hidupnya Kades ini masuk desil berapa? Pak Kades desil 2 dia. 2 apa 1? 2. Iya. Iya. Eta Desil 2 katanya, Bu. sorry Saya- Pak, pemasukan keluarga dari mana Pak? Pendapatan keluarga? Kalau kebutuhan hidup sehari-hari itu memang dari saudaranya, dari ini anak yang kedua ini mana? Oh iya ini. Anak Ini kedua anak kedua. cowok. Aa jadi buruh, suka tani. Tiap hari ada nggak kerjaannya? Ada di kebun. Oh di kebun, kerja, Bu. kenging sabaraha? 30.000, Bu, per hari. 30.000 sehari. Atau berarti di rumah eta teh anu ngahasilkeun duit hungkul. Betul, Bu. Oh nyalira.
Mana si ibu? Bu Heni ini. Mana Bu Hani? Bu Heni, kira-kira bisa usaha apa kalau saya kasih modal? Nanti jangan saya kasih modal dipakai buat bayar utang. Nggak punya utang. Nggak punya berani utang. ngutang, Bu. Nggak makan juga, nggak berani ngutang. Oh, alhamdulillah. Ini saya kalau mau kasih modal, kira-kira ibunya punya kemampuan apa? Kan tuh ada si tetehnya juga masih muda. Kalau dagang di sana ada yang beli nggak teh? Ya banyak lah, Bu. Namanya berjualan. Naon coba kinten-kinten. Kalau pugu ibunya punya kemampuan bisa dimodalin, kan tadi kalau rumah mah mungkin Pak KDM udah mau bantu. Saya khawatir kalau saya bantu juga jadinya tumpang tindih. Nah kan setelah direnovasi rumah teh ai nggak punya duit mah sama aja bohong. Gitu meren. Nah apa namanya, siapa tahu si ibu atau si teteh tadi punya kemampuan. Dagang-dagang istilahnya dagang bakso depan rumah mah, dagang naon mah gitu. Upami di modalan bakal jalan mual gitu. Insya Allah, Bu. Mau dipikirin dulu, nanti ngabarin ke Pak Camat. Insya Allah, Bu. Mungkin saya sebagai ibunya, saya juga berjualan, Bu. Oh, jualan Mungkin apa, saya sebagai Teteh? nanti, saya berjualnya itu sembako kebutuhan sehari-hari. Oh. Mungkin nanti saya bisa mengajarkan kakak saya untuk jualan bakso atau jualan makanan goreng-gorengan. Mungkin nanti saya bisa membantu mensupportnya juga gitu. Iya kan, ada lahannya nggak kalau mau buka warung kecil-kecilan? Misalnya warung gorengan. Ada, Bu. Nah, Ada lahannya. Gitu. Oh, ya udah. Emang ibu kalau ibunya nggak kerja kan, Teh? ada anak kecil, Bu. Iya kan? Nah, terus sekarang berarti hitung-hitungannya pendapatan selain dari anak kedua cuman ngandelin bantuan sama bantuan Ya, saudara. Dari saya kalau ada rezeki mungkin buat makannya sedikit-sedikit saya itu ngebantu gitu. Oh gitu. Berarti di luar daripada itu mereka tidak mandiri ya, Teh? Tidak. Atau yang anak kecil kasihan tuh yang masih bayi gimana? Ada masih balita juga. Ya kan? Iya, cucunya. Ya kan sok Teteh coba dipikirkan. Saya sih nggak mau cuman ngasih duit aja sekarang, tapi nggak pugu mau diapain. Saya pinginnya saya ngasih modal harus muter buat ibunya. Jadi dikasih sekali teh bakal manjang gitu. Mohon leres gitu kan? Hanya tuh kayak Teteh laporan ke Pak ya mau lewat Pak RW Pak Kades, nanti uangnya saya kasih langsung, nggak via nanti orang saya kirim ke sana. Mungkin kalau misalnya tidak akan full berbentuk uang, sebagian dalam bentuk barang kalau memang mau dagang gitu. Ya. Iya, Bu. Pak Camat ya nitip Abi atau Humpul upami ibunya punya potensi ngawarung naon gitu kayak Abi di modalan. Siap. Ya. Siap, Bu. Terima Atau kasih. misalnya Siap, mau Lord. kandang ayam atau naon gitu, pokoknya mah yang bikin ibunya bisa mandiri aja. Gitu ya. Siap, Bu. Oke, siap ya. Siap, Bu. Ya udah, nanti Bu. progres Terima rumahnya kasih, tolong Bu. kabari saya ya, Pak. Kalau mau Siap, ada siap. bantuan datang atau apa, Bapak WhatsApp saya aja. Gitu. Siap, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, Siap. terima kasih Siap. ya, Pak. Salam ke yang lain. Siap.